Pada video kali ini saya ingin berbagi tips terkait hukum tanah. Saya ingin jelaskan contoh kasus sebagai berikut. Jadi ada seseorang itu membeli tanah dari tahun 1990. Kemudian hingga tahun ini 2024 tanah itu masih belum dibalik nama. Jadi berarti bisa berapa tahun tuh? 2024 dikurangi 1990. Jadi berarti sudah di atas 20 tahun begitu ya. Nah, setelah penjual yaitu orang tua, ayah dan ibunya meninggal dari pihak penjual, kemudian ahli waris dari pihak penjual itu saat ini melakukan gugatan. Mereka menyatakan bahwa orang tua mereka tidak pernah menjual tanah tersebut dengan alasan bahwa sertifikatnya masih atas nama orang tua mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa seluruh perjanjian itu tanda tangan itu palsu, menuduh bahwa itu tanda tangan palsu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika seseorang membeli tanah, apakah harus dibalik nama segera atau juga boleh kemudian mundur beberapa tahun dengan berbagai macam alasan, misalnya terkait belum memiliki uang untuk bayar biaya peralihan ataupun kemudian pajak-pajak dari jual beli itu. Nah, untuk menjawab itu, yang pertama, alangkah lebih bagusnya ketika membeli tanah itu segera dibalik nama. Itu paling bagus, ya, paling idealnya begitu. Tetapi kalau misalnya belum memiliki uang untuk biaya balik nama ataupun misalnya pajak dari jual beli itu, maka Anda boleh saja mengambil opsi untuk tidak balik nama segera, tapi mengambil opsi untuk ditunda sambil menunggu uang. Nah, berkaitan itu yang harus Anda lakukan supaya tidak terjadi di kemudian hari, misalnya persoalan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, Anda buat PPJB, perjanjian jual beli, atau alangkah lebih bagusnya adalah menggunakan akta jual beli. Jadi dengan akta jual beli gitu ya, satu, Anda punya dasar bukti bahwa Anda membeli tanah tersebut ya. Jadi bisa PPJB, bisa AJB, tapi alangkah lebih bagusnya adalah AJB. Nah, dengan dasar perjanjian itu Anda punya dasar memegang sertifikat orang lain yang masih atas nama penjual itu berada di tangan kita. Jadi kita punya dasar kenapa kita pegang sertifikat tanah orang lain itu. Dasarnya adalah kita telah melakukan jual beli. Jadi Anda punya dokumen PPJB ya, atau alangkah lebih bagus lagi adalah akta jual beli. Kemudian tidak cukup di situ. Yang kedua, Anda membuat surat kuasa ya, surat kuasa untuk mengalihkan. Misalnya nanti akan misalnya kita tidak tahu penjual itu meninggal, Anda punya dasar untuk mengalihkan, menandatangani secara langsung. Misalnya atas nama penjual kita diizinkan untuk menandatangani ya, mengikuti contoh dari tanda tangan itu. Kemudian dalam surat kuasa itu ditambahkan juga poin, misalnya kalau misalnya di kemudian hari Anda tidak mau balik nama tapi Anda ingin jual itu tanah ya, maka tambahkan surat kuasa jual bahwa kita sebagai pihak pembeli diberikan ya kewenangan untuk istilahnya menjual kembali objek yang kita beli gitu ya, dan diberikan kewenangan untuk menandatangani seluruh dokumen apapun yang dibutuhkan untuk proses jual beli dan untuk peralihan nama. Nah itu ya, dokumen itu. Kemudian apalagi? Tentu ada fotokopi KTP dari para pihak, dari pihak penjual ya, foto KTP begitu. Alangkah lebih bagus lagi ditunjang misalnya buku nikah begitu ya. Alangkah lebih bagus lagi ditunjang misalnya foto yang ada tanggalnya begitu ya,
yang menjelaskan bahwa itu kita sedang proses jual beli dan tanda tangan jual beli di hadapan notaris. Alangkah lebih bagus lagi misalnya ada videonya, kemudian videonya itu disimpan di dalam flash disk ataupun di dalam CD-ROM misalnya begitu ya, atau CD-ROM. Nah gitu. Itu sebagai bukti-bukti tambahan kalau misalnya di kemudian hari Anda tidak akan melakukan balik nama secara langsung begitu ya. Nah kemudian apakah cukup sampai di situ? Belum. Anda harus mencari saksi. Sebaiknya saksinya tidak hanya saksi dari notaris gitu ya, tapi saksi dari yang kita sendiri, yang kita bawa. Saksi yang kita bawa tentu alangkah lebih bagusnya adalah tetangga kiri kanan misalnya begitu. Kalaupun tidak tetangga kiri kanan ya pihak lain lah, yang jelas tidak ada hubungan saudara dengan pihak pembeli. Nah kemudian apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak cukup. Tambahkan lagi, pihak penjual itu ditanya apakah ada ahli waris di situ. Kalau ada ahli warisnya misalnya yang masih hidup, ahli warisnya dikumpulkan dan dia ikut serta menandatangani sebagai saksi, gitu ya, sebagai saksi atau sebagai pihak yang turut mengetahui di situ. Nah, gitu ya. Di dalam tanda tangan itu tidak cukup sekedar tanda tangan di atas materai, tidak cukup sampai di atas materai. Alangkah lebih bagusnya ditambahkan sidik jari. Khawatir di kemudian hari ahli waris kemudian mengingkari. Nah, setidaknya kita punya sidik jari yang dapat kita uji forensik di kemudian harinya. Nah, itu. Jadi itulah kemudian beberapa dokumen-dokumen penting ya ketika Anda akan membeli tanah, tetapi tanah itu tidak akan Anda lakukan balik nama secara langsung, menunggu beberapa waktu baru kemudian akan dibalik nama begitu. Nah, itulah beberapa tips sederhana bagi Anda yang kemudian ingin membeli tanah tetapi tanahnya tidak langsung dibalik nama, menunggu waktu. Nah, dokumen-dokumen tadilah yang Anda harus persiapkan ya, sebagaimana saya jelaskan tadi tahapan-tahapannya. Nah, mudah-mudahan tanah yang Anda beli tidak ada persoalan di kemudian hari. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow ya, kemudian klik, kemudian komen, kemudian share. Bagikan kepada pihak lain, barangkali pihak lain itu ada yang sedang menghadapi persoalan berkaitan dengan tanah, dan mudah-mudahan dengan membaca video ini dia menjadi paham, mengerti, dan selesai masalahnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.